Selamat datang di dunia Ratu Qatar Sheikha Moza binti Nasser yang memukau, di mana kemewahan lebih dari sekadar gaya hidup. Sebagai ratu terkaya di negara ini, kehidupannya adalah sebuah kelas master dalam hidup mewah. Pasti menyenangkan bangun di istana yang membuat Buckingham terlihat seperti rumah pemula, dikelilingi karya seni yang tak ternilai harganya sehingga membuat museum seni pun iri. Mari kita mulai dengan lemari pakaiannya. Kita berbicara tentang adibusana yang dibuat khusus yang bisa membuat Ibu Peri Cinderella kagum. Kalau kamu belum merasa iri, tunggu sebentar. Setelah menyaksikan ini, kamu akan merasa iri. Seberapa kaya sang ratu, Sheikha Moza binti Nasser tidak hanya sekedar menjalani hidup. Ia menjalani hidup dengan gaya yang akan membuat bintang muda Hollywood tersipu malu. Anggota kerajaan Qatar ini tidak hanya bergelar ratu, tapi juga menguasai seni hidup mewah. Dari koleksi perhiasannya yang berkilauan yang dapat menyaingi timbunan naga hingga lemari pakaiannya yang penuh dengan desain mode terbaru, kehidupan Sheikha Moza adalah kelas master dalam kemewahan. Dan jangan lupakan petualangannya keliling dunia yang membuat para influencer Instagram yang paling terkenal sekalipun merasa malu. Ketika paspor Anda memiliki lebih banyak perangko daripada koleksi perangko kolektor, Anda tahu bahwa Anda hidup bergelimang harta. Liburan Sheikha Moza adalah sebuah legenda. Lupakan liburan pantai biasa atau retret di pegunungan. Sheikha Moza memiliki ide liburan yang melibatkan pulau-pulau pribadi, resor bintang 5, dan tujuan yang begitu eksklusif sehingga manusia biasa hanya bisa memimpikannya. Contohnya, perjalanannya ke Maladewa. Ketika sebagian besar dari kita menjelajahi situs-situs perjalanan untuk mendapatkan penawaran yang layak untuk sebuah hotel yang tidak memerlukan biaya yang mahal, Sheikha Moza mungkin diterbangkan dengan jet pribadi ke sebuah villa yang dilengkapi dengan pelayan pribadi, kolam renang tanpa batas, dan akses langsung ke perairan yang sangat jernih. Dia mungkin sudah mengenal setiap ikan secara pribadi. Bandingkan dengan liburan musim panas pilihan Ratu Elizabeth di Kastil Balmoral, yang meskipun tidak diragukan lagi megahnya, namun tampak sangat kuno. Ini seperti membandingkan tempat tidur dan sarapan yang nyaman dengan suite termewah di The Ritz. Sekarang, mari kita bicara tentang koleksi perhiasannya. Jika berlian adalah sahabat terbaik bagi seorang wanita, Sheikha Moza adalah salah satu wanita yang populer. Koleksi perhiasannya bahkan bisa membuat keluarga Kardashian iri. Kita berbicara tentang perhiasan yang tidak hanya berkilau, tapi juga menyilaukan mata. Koleksi Sheikha Moza meliputi segala hal, mulai dari anting-anting hingga kalung yang terlihat seperti dirangkai oleh para dewa. Bayangkan sebuah acara gala di mana ia dengan santai mengenakan kalung yang harganya lebih mahal dari PDB sebuah negara kecil. Itu adalah hari Selasa yang biasa baginya. Salah satu perhiasannya yang paling menonjol adalah kalung Cartier yang dirancang khusus untuk menggantikan 2 zamrud besar dengan 2 berlian besar. Bicara tentang sebuah peningkatan. Sekarang, jika ada satu hal yang Sheikha Moza tahu, itu adalah bagaimana cara untuk tampil beda. Selera busananya adalah perpaduan sempurna antara keanggunan tradisional dan gaya modern. Dia tidak hanya mengikuti tren, dia menciptakannya. Lemari pakaiannya adalah permadani mode kelas atas yang terus berkembang, menampilkan desain dari orang-orang seperti Valentino, Jean Paul Gaultier, dan Chanel. Setiap pakaiannya adalah sebuah pernyataan, sebuah mahakarya yang dipilih dengan cermat yang menampilkan seleranya yang sempurna. Bayangkan jika Anda membuka lemari Anda dan harus memilih antara gaun haute couture, karena kebanyakan orang memilih antara kemeja hitam dan biru. Pilihan busana Sheikha Moza sangat berpengaruh, sehingga para desainer sering kali membuat busana khusus hanya untuknya. Ketika ia melangkah keluar dengan salah satu dari kreasi ini bukan hanya momen karpet merah, ini adalah acara karpet merah. Sementara Raja Willem Alexander dari Belanda mungkin mengenakan setelan jas dan dasi untuk acara-acara formal. Ansambel Sheikha Moza dapat dengan mudah menyertakan gaun bersulam rumit yang dipasangkan dengan topi baja yang memukau, membuat semua orang terlihat seperti datang dari rak barang bekas tahun lalu. Mari kita bahas tentang real estate. Ketika Anda seorang bangsawan, rumah bukan hanya tempat di mana hati berada, ini adalah tempat di mana marmer, daun emas, dan lampu kristal berada. Kediaman Sheikha Moza adalah lambang kemewahan. Masing-masing merupakan istana tersendiri. Kediaman utamanya di Doha adalah sebuah istana yang luas yang dapat berfungsi sebagai lokasi syuting film Arabian Nights berikutnya. Kediaman ini memiliki aula yang luas yang dihiasi dengan karya seni yang tak ternilai harganya, langit-langit yang seakan-akan menyentuh langit, dan ruangan yang cukup untuk bermain petak umpet selama seminggu. Tak mau kalah, properti miliknya yang lain di seluruh dunia juga tak kalah megahnya. Dia memiliki sebuah rumah mewah di London, dan tempat tinggal ini adalah tempat yang penuh dengan kecanggihan. Dia memiliki cukup banyak koleksi rumah. Ini seperti versi real estate dari Pokemon, harus mengumpulkan semuanya. Bandingkan dengan kediaman raja-raja lain seperti Raja Philip dari Belgia yang istananya megah namun
pun terasa sederhana di samping kerajaan kemewahan Sheikha Moza. Meskipun gaya hidup Sheikha Moza mungkin tampak seperti di luar dunia ini, jangan lupakan para bangsawan lain yang juga hidup dengan penuh gaya. Misalnya, Sultan Brunei, Hasan al-Bolkiah, yang memiliki Istana Nurul Iman yang merupakan istana tempat tinggal terbesar di dunia. Namun, meskipun Sultan mungkin menang dalam hal luasnya, Sheikha Moza meraih mahkota untuk keanggunan dan cita rasa. Lalu ada Pangeran Al-Walid bin Talal dari Arab Saudi yang dikenal dengan pengeluarannya yang mewah dan seleranya yang luar biasa. Jet pribadinya, Airbus A380, didekorasi seperti istana terbang. Namun bahkan dengan semua itu, gaya hidup Pangeran Al-Walid seringkali terasa lebih mewah dibandingkan dengan keanggunan halus Sheikha Moza. Ratu Rania dari Yordania adalah anggota kerajaan lainnya yang memiliki selera fashion yang tajam dan gaya hidup mewah. Dikenal dengan kegiatan amal dan gayanya yang sempurna, gaya hidup Ratu Rania memang glamour, namun ia memiliki kecanggihan yang berbeda. Jika Ratu Rania memancarkan keanggunan yang modern dan mudah diakses, aura Sheikha Moza adalah salah satu keagungan yang tak lekang oleh waktu. Jadi, seperti apa hari-hari biasa dalam kehidupan Sheikha Moza? Sebagai permulaan, itu sama sekali tidak biasa. Sementara sebagian besar dari kita menekan tombol snooze dan merenungkan apakah akan makan sereal atau roti bakar untuk sarapan. Hari Sheikha Moza mungkin dimulai dengan jadwal sibuk yang akan membuat rutinitas harian orang normal menjadi malu. Malam hari seringkali digunakan untuk acara-acara glamor dan pertemuan sosial, baik itu perjamuan kenegaraan, gala amal, atau makan malam pribadi dengan sesama bangsawan. Kalender sosial Sheikha Moza sama padatnya dengan kotak perhiasannya. Setiap acara adalah kesempatan lain untuk memamerkan selera fashionnya yang memukau dan aksesorisnya yang berkilauan, membuat kita semua bertanya-tanya bagaimana seseorang dapat terlihat sebaik itu sepanjang waktu. Kehidupan Sheikha Moza adalah bukti dari kemewahan yang hanya sedikit orang yang dapat membayangkannya, apalagi mencapainya. Namun, di balik gemerlapnya permukaannya, ia adalah seorang wanita yang memiliki substansi, yang memiliki komitmen tinggi terhadap negaranya dan masa depannya. Kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Qatar, membuktikan bahwa Anda dapat menjalani kehidupan mewah sambil tetap membuat perubahan yang signifikan di dunia. Ketika kita melihat gaya hidup para raja masa kini lainnya, jelas bahwa Sheikha Moza menonjol bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena keanggunan, pengaruh, dan kecanggihannya dalam menjalani hidup. Entah dia pergi ke tempat eksotis lainnya, menghadiri acara terkenal, atau sekadar menikmati kenyamanan di salah satu dari sekian banyak rumahnya yang mewah, kehidupan Sheikha Moza merupakan perpaduan yang memukau antara keistimewaan dan tujuan. Pada akhirnya, membandingkan gaya hidup Sheikha Moza dengan gaya hidup para bangsawan lainnya seperti membandingkan berlian dengan mutiara, keduanya indah, tetapi salah satunya memiliki kilau ekstra. Liburan, perhiasan, mode, dan rumahnya menunjukkan kehidupan yang hidup dalam pangkuan kemewahan. Namun keanggunan, ketenangan, dan dedikasinya pada tujuan-tujuannya yang benar-benar membedakannya. Sheikha Moza binti Nasser bukan hanya Ratu Qatar, dia adalah Ratu Kemewahan, dan dia mengenakan mahkota dengan keanggunan yang menginspirasi dan membuat iri. Kebangkitan Sheikha Moza Nasser di dunia di mana para bangsawan seringkali terlihat terlahir ke dalam peran mereka dengan sendok emas di tangan, kisah Sheikha Moza binti Nasser menonjol seperti berlian di tengah-tengahnya. Perjalanannya dari masa kecil yang sederhana hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Qatar dan bisa dibilang di seluruh dunia memang sangat menarik. Jauh sebelum Sheikha Moza menghiasi sampul majalah mode dan menjadi berita utama dengan upaya filantropisnya, ia hanyalah seorang gadis muda dengan mimpi besar yang tumbuh di kota kecil Al-Khor, Qatar. Lahir pada tanggal 8 Agustus 1959, Moza binti Nasser Al-Misnet tidak benar-benar mendapatkan masa depannya dengan mudah. Bahkan, jika Anda memberitahu Moza muda bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi salah satu wanita yang paling banyak difoto dan berpengaruh di dunia, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Ayahnya, Nasser bin Abdullah Al-Misnet, adalah seorang aktivis oposisi yang terkenal selama masa yang penuh gejolak dalam sejarah Qatar. Ini berarti bahwa keluarganya tidak hidup dalam kemewahan yang megah, tetapi sering berpindah-pindah karena tekanan politik. Tidak banyak yang tahu, pengalaman awal yang penuh dengan ketahanan dan kemampuan beradaptasi ini menjadi dasar bagi masa depan Moza sebagai pemimpin dan pemberi pengaruh yang tangguh. Meskipun beberapa orang mungkin berasumsi bahwa kehidupan mewah dan pengaruh meniadakan kebutuhan akan pendidikan, Sheikha Moza membuktikan bahwa menjadi cerdas dan cantik bukan hanya mungkin, ini adalah modus operandinya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Qatar, ia meraih gelar sarjana sosiologi di Universitas Qatar, lulus pada tahun 1986. Perjalanan akademisnya bukan hanya
tentang mendapatkan gelar. Itu tentang memahami orang, masyarakat, dan mekanisme yang mendorong perubahan pengetahuan yang akan menjadi sangat berharga dalam usaha-usahanya di kemudian hari. Dalam hal pernikahan, kisah Moza sedikit berbeda dari kisah putri Disney pada umumnya. Dongeng seringkali melibatkan seorang pangeran tampan yang menyapu sang putri dari kakinya. Tetapi dalam kasus Moza, ini lebih merupakan pertemuan intelektual dan ideologis. Pada tahun 1977, ia menikah dengan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang kemudian menjadi Emir Qatar. Sementara banyak pernikahan kerajaan diatur dengan sedikit lebih dari sekadar pandangan sekilas, persatuan ini berbeda. Sheikh Hamad melihat Moza bukan hanya seorang wanita cantik, tetapi juga seorang mitra yang memiliki visi yang sama dengan dirinya untuk Qatar yang modern dan progresif. Menjadi istri Emir membuka banyak pintu, tapi Moza tidak puas hanya berdiri di ambang pintu dan melambaikan tangan dengan sopan. Dia melangkah melewati pintu-pintu itu dan mulai menata ulang perabotan. Pengaruhnya di Qatar tumbuh dengan cepat, tetapi bukan hanya karena koneksi kerajaannya ia memiliki visi dan tidak takut untuk menyingsingkan lengan bajunya untuk mewujudkannya. Salah satu inisiatif besar pertamanya adalah reformasi pendidikan. Dia dengan penuh semangat memperjuangkan gagasan bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi adalah kunci masa depan Qatar dan mendirikan Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development pada tahun 1995. Yayasan ini telah menjadi landasan lanskap pendidikan di negara tersebut. Sementara Moza sibuk mengubah sistem pendidikan Qatar, ia juga berhasil menjadi ikon mode internasional. Ini adalah individu yang langka yang dapat mendiskusikan seluk-beluk reformasi pendidikan di satu waktu dan menjadi pusat perhatian di karpet merah di waktu berikutnya. Tapi Sheikha Moza melakukannya dengan mudah. Gayanya yang unik, yang memadukan elemen tradisional Qatar dengan haut kultur modern, telah membuatnya menjadi favorit para fashionista di seluruh dunia. Selera fashion Sheikha Moza bukan hanya tentang tampil menarik, namun juga tentang membuat sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa ia ada di sini untuk mengubah dunia dan ia akan terlihat luar biasa saat melakukannya. Di luar kemewahan dan kemegahan, inti dari misi Sheikha Moza adalah komitmennya yang mendalam terhadap filantropi. Karyanya melalui Qatar Foundation dan organisasi lainnya telah memberikan dampak yang besar pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial baik di Qatar maupun internasional. Dia bukan hanya seorang tokoh, dia secara aktif terlibat dalam inisiatif yang meningkatkan kehidupan dan membangun masa depan. Bayangkan Moza berada di ruang rapat, dikelilingi oleh para ahli dari berbagai bidang, dengan penuh semangat mendiskusikan proyek besar berikutnya. Dia memiliki antusiasme yang menular, pikiran yang tajam, dan tekad yang tak terbendung. Salah satu proyek Sheikha Moza yang paling ambisius adalah Visi Nasional Qatar 2030, sebuah rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah Qatar menjadi masyarakat maju yang mampu mempertahankan pembangunan dan memberikan standar hidup yang tinggi bagi rakyatnya. Visi ini mencakup pembangunan ekonomi, sosial, manusia, dan lingkungan, dan Moza telah menjadi kekuatan pendorong di balik implementasinya. Anggap saja dia sebagai konduktor simfoni besar. Setiap inisiatif merupakan instrumen yang berbeda yang dimainkan secara harmonis untuk menciptakan masa depan yang indah dan sejahtera bagi Qatar. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan, ini tentang pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dan dengan Moza sebagai pemimpinnya, Anda bisa bertaruh bahwa hasilnya akan sangat spektakuler. Pengaruh Sheikha Moza tidak terbatas pada perbatasan Qatar. Dia adalah tokoh global yang mengadvokasi pendidikan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di panggung internasional. Sebagai advokat PBB untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan anggota berbagai organisasi internasional, ia membawa misinya ke seluruh dunia, menyebarkan visinya tentang kemajuan dan kesetaraan. Meskipun pencapaian Sheikha Moza tidak diragukan lagi sangat mengesankan, jangan lupakan peran keluarganya dalam perjalanannya. Sebagai ibu dari 7 anak, termasuk Emir saat ini, Sheikha Tamim bin Hamad Al Thani, ia dengan terampil menyeimbangkan perannya sebagai ibu, istri, dan pemimpin. Anak-anaknya telah mengikuti jejaknya, berkontribusi pada pembangunan Qatar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ia pegang teguh. Ketika kita melihat perjalanan Sheikha Moza yang luar biasa, jelas bahwa warisannya akan memiliki dampak yang besar dan perubahan yang langgeng. Dari hari-hari awalnya di Al-Khor hingga perannya saat ini sebagai pemimpin global, ia secara konsisten menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan yang lebih besar. Karyanya di bidang pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan pelestarian budaya telah menyentuh kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan akan terus berlanjut untuk generasi yang akan datang. Bayangkan buku-buku sejarah di masa depan dengan bab-bab yang didedikasikan untuk kontribusi Sheikha Moza. Para siswa membaca tentang inisiatifnya, visinya, dan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk kemajuan. Ini adalah warisan yang melampaui batas dan waktu, menginspirasi para pemimpin masa depan untuk mengikuti jejaknya dan berjuang untuk dunia yang lebih baik. Sekarang, ketika berbicara tentang warisan Qatar, Sheikha memiliki cara khusus untuk melestarikannya dan memamerkannya kepada dunia. Disitulah rumah-rumah
rumah mewahnya yang indah berperan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk melestarikan warisan budaya bangsa Anda selain memiliki rumah yang dibangun dengan sentuhan tradisi asli. Hal ini bahkan lebih mudah dilakukan jika Anda adalah seorang miliarder. Sheikha Moza binti Nasser yang merupakan seorang tokoh terkemuka di Qatar, memiliki beberapa tempat tinggal, termasuk sebuah rumah yang terkenal di Doha. Sebagai anggota keluarga kerajaan Qatar, kediamannya di Doha merupakan bagian dari istana kerajaan yang mencerminkan kemewahan dan kemegahan yang terkait dengan kerajaan Qatar. Meskipun detail spesifik tentang kediaman pribadinya sering dirahasiakan karena alasan keamanan, diketahui bahwa rumahnya di Doha adalah sebuah istana mewah yang dilengkapi dengan fasilitas canggih dan desain arsitektur yang indah. Seperti yang diharapkan dari kediaman kerajaan yang terkenal, detail tentang interior dan fitur spesifik dari rumah Sheikha Moza dirahasiakan untuk memastikan eksklusivitas keluarga kerajaan. Namun, secara luas diakui bahwa kediamannya melambangkan kehidupan mewah di salah satu kota terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Istana ini tidak hanya mencerminkan selera pribadinya, tetapi juga komitmennya untuk menjaga dan memamerkan warisan Qatar, membuat dampak di luar Qatar. Jika Anda pernah bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk menjadi pahlawan super di dunia nyata, lihatlah Sheikha Moza binti Nasser. Lupakan jubah dan spandex. Dia dipersenjatai dengan kecerdasan yang tajam, hati yang penuh kasih sayang, dan koleksi abaya desainer yang mengesankan. Wanita berkuasa dari Qatar ini telah mengguncang dunia dengan cara yang akan membuat diplomat paling berpengalaman sekalipun memperhatikannya. Dari reformasi pendidikan hingga advokasi internasional, Sheikha Moza membuat dampak global yang tidak biasa. Dan ya, dia melakukan semuanya dengan penuh gaya. Semangat Sheikha Moza dalam bidang pendidikan tak tertandingi. Yayasannya, Education Above All IAEA, bagaikan liga superhero untuk pendidikan. Misi IAEA adalah menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang paling terpinggirkan di dunia, memastikan tidak ada yang tertinggal. Program Educate a Child IAC adalah contoh utama dari komitmen Sheikha Moza. Bayangkan mendaftarkan lebih dari 10 juta anak ke dalam program pendidikan dasar. Ini seperti mengadakan reuni sekolah global, hanya saja tanpa basa-basi yang canggung dan pilihan prasmanan yang meragukan. Berkat EAC, jutaan anak sekarang belajar di buku dan bukan di jalanan, menjadikannya sebuah tsunami pengetahuan yang sulit dikalahkan. Lalu ada PEIC, melindungi pendidikan dalam ketidakamanan dan konflik. Inisiatif ini bagaikan malaikat pelindung bagi sekolah-sekolah di zona perang. PEIC bekerja untuk memastikan bahwa pendidikan terus berlanjut meskipun ada konflik, mengadvokasi perlindungan siswa, guru, dan fasilitas pendidikan. Ibaratnya, pensil harus tetap tajam apapun yang terjadi. Dia bahkan telah melakukan pemberdayaan kaum muda dengan tangannya sendiri. Dengan pengangguran di kalangan anak muda yang menjadi isu global, Sheikha Moza memutuskan untuk berperan sebagai konselor karir bagi dunia. Silatek yang didirikan pada tahun 2008 adalah tentang memberdayakan kaum muda melalui penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan. Program pelatihan kejuruan Silatek membekali kaum muda dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses. Baik itu pengelasan, coding, atau desain busana, program-program ini mengubah mimpi menjadi gaji. Ini seperti mengubah proyek di DIY menjadi sebuah mahakarya satu demi satu. Silatek juga menyediakan akses keuangan bagi para wirausahawan muda. Anggap saja ini seperti Shark Tank, tetapi tidak ada komentar-komentar pedas dan musik yang dramatis. Dengan menawarkan pinjaman mikro dan layanan pengembangan bisnis, Silatek membantu kaum muda mengubah ide-ide inovatif mereka menjadi bisnis yang berkembang. Siapa yang butuh investor miliarder jika Anda memiliki Sheikha Moza di sisi Anda? Pidatonya di forum-forum global sangat menginspirasi. Bayangkan sebuah TED Talk tentang steroid, di mana Sheikha Moza dengan penuh semangat berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci perdamaian dunia, stabilitas ekonomi, dan mungkin kopi yang lebih baik. Kefasihan dan keyakinannya membuat para penonton terinspirasi dan mungkin sedikit malu dengan kebiasaan menonton Netflix mereka. Meskipun pengaruh Sheikha Moza menjangkau seluruh dunia, dia tidak melupakan akarnya. Di Qatar, dia berperan penting dalam mendorong proyek-proyek pengembangan masyarakat yang ambisius dan berdampak besar. Di bawah kepemimpinannya, Qatar Foundation telah menjadi mercusuar pengetahuan dan inovasi. Education City dengan berbagai kampus universitas internasionalnya bagaikan Disneyland yang cerdas untuk pendidikan tinggi. Disinilah para pemikir cerdas dari seluruh dunia berkumpul untuk belajar, meneliti, dan bahkan mungkin menemukan hal besar berikutnya dalam video kucing. Inisiatif Sheikha Moza sejalan dengan visi nasional Qatar 2030 yang bertujuan untuk mengubah negara ini menjadi ekonomi yang berkelanjutan dan beragam. Berkat upayanya, Qatar tidak hanya mengikuti tren global,
tetapi juga menciptakannya. Jangan lupa bahwa Sheikha Moza melakukan semua ini sambil tetap tampil dengan gaya yang sempurna. Selera fashionnya adalah sebuah legenda, dengan abaya desainer yang bahkan akan membuat orang-orang di Vogue melakukan double take. Tentu saja Anda sudah tahu bahwa koleksi perhiasannya juga tak kalah mengagumkan. Setiap perhiasannya bukan hanya sekedar aksesori, tapi juga sebuah pernyataan. Ketika Sheikha Moza mengenakan kalung, itu bukan hanya untuk melengkapi pakaiannya, tapi juga untuk mengingatkan semua orang bahwa ia adalah kekuatan yang tangguh untuk kebaikan, dengan sedikit kilauan untuk penekanan. Pengaruh Sheikha Moza sering dibandingkan dengan raja dan pemimpin masa kini, sementara beberapa orang puas dengan upacara pemotongan pita dan perjamuan kenegaraan. Sheikha Moza ada di luar sana memotong birokrasi dan menyajikan inisiatif yang memiliki dampak nyata. Ambil contoh, misalnya rekan-rekannya di Eropa. Sementara mereka mungkin sibuk dengan tugas-tugas seremonial, Sheikha Moza sibuk meluncurkan satelit pendidikan secara metaforis. Dia adalah Marie Curie-nya pendidikan, tentu saja tanpa radium, dan dengan lebih banyak gaya. Karyanya menjadi tolok ukur untuk filantropi dan kepemimpinan global. Dia adalah standar emas tentang apa yang dimaksud dengan menjadi seorang raja di zaman modern. Lupakan tiara dan takhta. Pemerintahan Sheikha Moza ditandai dengan ruang kelas, beasiswa, dan upaya tanpa henti untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan. Seolah-olah pencapaian monumentalnya dalam reformasi pendidikan belum cukup, Sheikha Moza binti Nasser juga menangani masalah pemberdayaan perempuan yang selalu menjadi perhatian dengan kemahiran seorang maestro. Bayangkan seorang pahlawan super dalam balutan abaya yang elegan menggunakan pengaruhnya untuk mengubah kehidupan dan menghancurkan langit-langit kaca sambil tetap mempertahankan keanggunan dan ketenangan yang membuatnya menjadi ikon global. Perjalanan Sheikha Moza dalam pemberdayaan manusia dimulai dengan keyakinannya yang mengakar pada kekuatan pendidikan. Ketika ia mendirikan Qatar Foundation for Education, Science and Community Development pada tahun 1995, ia seperti menanam benih di padang pasir yang kemudian berkembang menjadi oasis luas yang dikenal sebagai Education City. Pusat pengetahuan ini memiliki universitas kelas dunia dan pusat penelitian di mana para wanita muda dari Qatar dan sekitarnya dapat mengejar impian mereka. Bayangkan Hogwarts untuk pendidikan tinggi, namun dengan lebih banyak jilbab dan lebih sedikit sapu. Namun Sheikha Moza tidak berhenti hanya dengan menciptakan ruang untuk keunggulan akademis. Dia tahu bahwa untuk benar-benar memberdayakan perempuan, mereka perlu dipersiapkan untuk dunia di luar gaun kelulusan dan ijazah. Disitulah inisiatif seperti Qatar Science dan Technology Park hadir. Mengapa Silicon Valley yang paling menyenangkan? Ini adalah tempat di mana perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pemimpin dalam penelitian dan inovasi teknologi mutakhir. Mereka mengembangkan segalanya mulai dari terobosan biomedis hingga solusi energi berkelanjutan, sambil menunjukkan kepada dunia bahwa gaya geek chic dapat diterima secara universal. Pengaruh Sheikha Moza jauh melampaui ranah akademis. Sebagai ketua Sidra Medicine, ia memastikan bahwa kesehatan wanita mendapatkan perhatian yang layak. Sidra bukan sekadar rumah sakit. Sidra adalah mercusuar harapan di mana para ahli medis terbaik berkumpul untuk memberikan perawatan terbaik bagi wanita dan anak-anak. Bayangkan sebuah benteng kesehatan yang dijaga oleh pasukan dokter yang penuh kasih dan terampil. Disinilah generasi wanita berikutnya dilahirkan dan dirawat, memastikan mereka tumbuh sehat dan siap menaklukkan dunia. Tentu saja, keajaiban Sheikha Moza tidak terbatas pada batas-batas Qatar. Sebagai advokat global untuk pendidikan dan hak-hak perempuan, ia telah terlibat dengan UNESCO dan PBB, menyebarkan pesannya seperti virus yang baik hati, virus baik yang mempromosikan perdamaian dan kemajuan. Dia telah memperjuangkan inisiatif yang menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak perempuan di negara-negara berkembang, memastikan bahwa mereka yang paling terpinggirkan pun memiliki kesempatan untuk menulis ulang kisah mereka. Dia telah memberikan sepasang sepatu lari kepada mereka yang tidak diunggulkan di dunia dan memulai perlombaan kehidupan. Upaya Sheikha Moza juga telah memicu reformasi hukum dan kebijakan yang signifikan di Qatar. Dia adalah ibu peri legislatif yang melambaikan tongkatnya untuk mengubah kebijakan kuno menjadi undang-undang progresif yang mendukung kesetaraan gender. Wanita di Qatar kini menikmati hak dan kesempatan yang lebih besar berkat advokasinya yang tak kenal lelah. Dan meskipun ia mungkin tidak mengenakan jubah, pengaruhnya terasa setiap kali seorang wanita masuk ke ruang rapat, laboratorium, atau kantor politik di Qatar. Jika Anda menikmati menonton video ini, pastikan untuk melihat video-video kami yang serupa dan menakjubkan lainnya di layar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.